Naharukum sa'idun. Sa'idun mubarak. Sa'idun mubarakun. Baik, pada kesempatan kali ini kita memasuki mata kuliah pengembangan sistem evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Jadi pada pertemuan ini kita akan coba mengkaji terkait dengan teknik evaluasi hasil belajar. Siapa yang tahu apa itu teknik evaluasi hasil belajar? Dari Walad, Syabab. Teknik evaluasi hasil belajar. Teknik. Ada yang tahu? Cara mengembangkan hasil belajar. Apa? Cara mengembangkan hasil belajar. Cara mengembangkan hasil belajar. Teknik cara mengembangkan hasil belajar. Nah, yang lain? Nah, ini siapa? Apa namanya coba? Muhammad Isa Hidayat. Teknik cara mengembangkan hasil belajar. Yang lain? Jangan terlalu tahu ya. Nah, dibaca belum? Nah, jadi coba kita lihat bersama teknik evaluasi hasil belajar itu. Dapat kita pahami bahwa alat adalah metode dan alat yang digunakan dalam rangka melakukan evaluasi hasil belajar. Jadi ada instrumen ataupun alat ataupun metode yang kita gunakan untuk mengetahui bagaimana hasil belajar daripada siswa itu sendiri. Pernah ini kan bahasa Arab kan? Sudah pernah mengajar sebelumnya? Belum. Nah, ini kan sudah semester 5 ini. Jadi sudah semester 5. PPL berarti insyaallah semester 7 kan? Ada 2 semester lagi akan PPL. Jadi ini akan kita terapkan metode atau alat yang digunakan dalam rangka melakukan hasil evaluasi hasil belajar. Seseorang kan pernah di SMA dulu. Guru bahasa Arabnya ada nggak memberi tes untuk apa? Tes istimewa? Ada. Nah, itu tes apa saja yang diberikan? Tesnya, bentuk tesnya. Ada syafahi, tes lisan. Ada tahriri, tes lisan. Itu bagian daripada teknik itu. Jadi tes itu merupakan tekniknya. Jadi dibagi secara garis besar dibagi kepada 2. Ada teknik tes dan teknik non tes. Nah, kita lihat apa itu teknik tes. Tadi tahriri, ujian tulis. Kemudian syafahi, ya. Yang lain? Coba kita lihat semua. Yaitu teknik tes adalah cara yang dapat dipergunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian ibadah pendidikan yang berbentuk pemberian tugas baik pertanyaan maupun tugas lainnya. Bagaimana yang saya jelaskan tadi? Apa fungsi tes itu? Fungsi tes sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Artinya kita mengetahui bagaimana kondisi peserta didik, bagaimana materi yang sudah kita berikan, apakah materi itu sudah tercapai peserta didik ini, apakah dia sudah paham ataupun belum. Maka cara mengukurnya yaitu menggunakan tes. Itu salah satu fungsi tes. Kemudian sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Artinya kan apa yang sudah sesuai dengan kurikulum. Ketika ada kurikulum, ini tercapai nggak kurikulumnya? Tercapai nggak apa istilahnya kurikulum yang sudah ditentukan ataupun program yang sudah ditentukan tercapai apa tidak? Nah, makanya perlu yang namanya tes. Nah, jadi teknik evaluasi hasil belajar teknik tes ini dibagikan berdasarkan fungsi, yaitu yang pertama tes seleksi. Apa itu tes seleksi? Coba yang dari mar'ah dulu, dari perempuan, coba. Apa? Tes ini vakum ini. Coba jawab. Memilih apa?
yang ikut tes. Nah, jadi memilih satu orang. Yang lain nanti ada pilihan, artinya menyeleksi. Nah, yang lain ini nggak lulus kita punya ini kalau nggak aktif ini. Ya. Nah, jadi ini kan kita sebelum masuk ke ke kampus ini, ke universitas, jadi kan ada yang namanya seleksi dulu. Seleksi ada yang dari SMA, ada yang dari MAN, ada yang dari berbagai macam sederajat, berbagai macam daerah masuk ke kampus, ke State Syamsul Duha Aceh Utara ini. Nah, jadi masuk ke sini apa? Yaitu dengan proses seleksi. Artinya ada yang seleksi mandiri, ada penyaringan. Itulah tes seleksi. Kan tak mungkin masuk semuanya, semua diterima, tidak. Artinya ada seleksi, ada proses seleksi, apakah dengan seleksi berkas, administrasi, seleksi wajar dan seterusnya. Kemudian ada tes awal. Nah, ini pasti tahu tes awal ni. Apa tes awal? Kita pun dengannya pretest. Pernah dengar pretest? Apa itu? Pretest. Mengukur sejauh mana dia berpotensi pada bidang tersebut. Nah, untuk mengukur sejauh mana dia berpotensi pada bidang tersebut. Nah, untuk mengukur sejauh mana itu pretest. Yang lain? Ini mahasiswa kami ini tawaduk semua. Jadi jangan anggap kami tak kabur kalau mau jawab. Misalnya kita ambil contoh. Hari ini kita belajar mubtada dan khabar. Rumusnya mubtada dan khabar. Ketika mendapat, jadi seorang guru ataupun dosen itu pengajar belum memberikan materi ataupun teori tentang mubtada dan khabar. Diberikanlah soal. Berikan soal. Jawab. Jadi kalian menjawabkan tanpa belum istilahnya sejauh mana materi yang akan yang akan diajarkan, pemahaman terhadap materi yang akan diajarkan. Akan sudah jawab, itu sudah menjawab. Jadi mubtada beserta dan contohnya misalnya al-faslu, nadhifun, yang mana mubtada yang mana khabar dijawab itu. Kan kita belum belajar sebelumnya. Itulah namanya pretest. Yaitu dengan tujuan mengetahui sejauh mana materi yang akan diajarkan. Artinya materi nanti, kalau memang materi itu sudah kita pahami, ya seorang guru itu nggak perlu kita ajarkan lagi, artinya bisa naik tingkat, bisa naik level. Nah, itu dikatakan dengan pretest. Kalau post test, apa post test? Post test, artinya tes akhir. Ya, jadi kalau guru mengajarkan tentang mubtada khabar. Jadi setelah itu para siswa ini para guru pada yang mengajarkan lalu dia maka diteslah apakah siswa itu dapat menguasai mubtada khabar atau lain sebagainya. Jikalau siswa itu sudah menguasai mubtada khabar berarti dan sukses. Ya, jadi post test itu artinya sudah diberikan materi, sudah ada materi yang sudah kita pelajari seperti tadi saya jelaskan. Jadi ketika dijelaskan mubtada dan khabar sudah diberikan, sudah pemahamannya. Mubtada ismun marfu'un yaqa'u fi awal jumlah, kemudian ismun marfu'un itu apa, alamat rafa'nya apa, sudah dibuat tes setelah belajar. Itu namanya dengan post test. Nah, selanjutnya jadi kemudian ada penggolongan tes berdasarkan fungsi. Ada tes diagnostik, ini adalah tes yang dilaksanakan untuk menentukan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik. Jadi ada diagnosa dulu kan di tes ini, sejauh mana kesulitan yang dihadapi peserta didik terhadap materi ataupun terhadap pelajaran yang
yang diajarkan. Kemudian apa? Tes formatif. Tes yang dilaksanakan untuk mengetahui apakah peserta telah terbentuk sesuai dengan tujuan. Jadi kalau tes formatif ini biasanya setelah setiap satu materi langsung diberikan soalnya per materi langsung diberikan soalnya. Kemudian kalau tes sumatif itu tes tes contoh tes sumatif itu tes yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pelajaran sudah diberikan. UTS ya, UTS. Jadi tes UTS ataupun final UAS, ujian akhir semester itu termasuk kepada tes sumatif. Sejauh ini ada pertanyaan? Ada yang ingin kita diskusikan? Ada? Ada yang perlu kita diskusikan? Sudah paham terkait dengan tes ini? Karena ini semuanya kapan penggunaannya kita gunakan? Ketika PPL, nanti akan dulu ada micro teaching dulu. Setelah micro teaching, setelah ada pilihan ini ada micro teaching, kemudian ada PPL, terjun ke lapangan. Jangan sampai nanti kita calon guru semua, calon pendidik. Ketika mengajar, kita tes apakah terka aja. Ini dia nggak perlu kita buat nanti ke seminar itu. Ini tidak bisa seperti itu. Nah, kemudian setelah formatif, kemudian penggolongan tes terkait dengan aspek psikis, artinya tes intelijensi, tes yang dilaksanakan untuk mengungkap kecerdasan seseorang. Nah, itu kan lebih kepada intelijensinya. Mungkin tes ini kan psikolog kan, tes psikolog itu, kemudian tes kemampuan, tes yang dilaksanakan untuk mengungkap kemampuan dasar atau bakat khusus seseorang, bakat minat. Artinya ketika dalam proses pengenalan kampus itu kan ada tes bakat minat, jadi bakatnya seseorang itu gimana. Nah, kemudian tes sikap. Tes yang dilaksanakan untuk mengungkap kecenderungan orang dalam melakukan respon. Terjadi itu. Bagaimana responnya? Apakah dia kemudian cara merespon? Itu kan sikap terhadap apa istilahnya pembagian tes, pengulangan tes berdasarkan aspek skill. Kemudian pengulangan tes berdasarkan aspek psikis juga ada tes kepribadian. Nah, tes kepribadian ini psikolog tadi. Tes yang dilaksanakan untuk mengungkap ciri-ciri khas dari seseorang yang bersifat layak, bagaimana gayanya, bicaranya, nadanya, suaranya, cara berpakaiannya. Nah, kan? Kemudian tes hasil belajar, tes yang dilaksanakan untuk mengungkap tingkat pencapaian hasil belajar. Nah, jadi ini hampir sama dengan tes-tes sebelumnya dengan tujuannya untuk kita ketahui bagaimana mengungkap kemampuan hasil belajar. Kemudian penggolongan tes lain, artinya ada tes individual. Tes individual ini tes yang dilaksanakan peserta hanya seorang berhadapan dengan yang memberi tesnya. Tester itu hanya mengetes satu orang. Apakah dia tes wawasan, tes materi yang sudah diberikan. Jadi bisa saja ini dalam bentuk wawancara. Tapi ini ada rubrik penilaiannya ya. Ada karena dia bukan tesnya, lebih kepada tesnya. Kemudian ada tes kelompok, artinya yang uji itu satu orang, sedangkan yang dites itu banyak tes kelompok. Mungkin ini mudah kita pahami terkait dengan contoh pada tes individual dan tes kelompok. Kemudian ada pengulangan tes dari segi waktu, ya pembagian dari segi waktu. Jadi power test. Ada enggak power test yang sudah kita alami selama hidup kita ini? Hah? Ada apa? Power test.
ini pun ada habisnya ketika kita meninggal, nih kan? Harap bersabar ini ujian, kan? Tapi ada batasan waktunya juga. Kemudian ada tes yaitu speed test. Nah ini yang sering. Itu memang kan walaupun misalnya waktunya seminggu, kita tugas, ada tugas mahasiswa itu, jadi seminggu dalam waktu seminggu, istilahnya selesai. Dan juga menunjukkan seminggu selesai. Ada mungkin UTS itu dalam jangka waktu 120 menit. Kemudian ada UAS itu 120 menit. Nah, itu termasuk kepada speed test. Nah, selanjutnya ini lebih aktif saya ini. Nah ini, coba siapa bisa jelasin ini? Tes tertulis. Tes tertulis. Tes tertulis. Itu Tes tertulis. Itu ada yang mengatakan tahriri. Tahriri. Nama saraf tahriri, itu bukan tes tertulis ya. Ya, jadi sang guru memberi pertanyaan. Ada kadang pertanyaannya kayak soal gitu. Setelah itu kita para siswa atau murid menjawab soal yang telah diberikan oleh guru tersebut. Berarti dalam bentuk tulis, Dalam bentuk tulisan. bentuk tulisan. Nah, yang lain? Nah, dalam bentuk tulisan. Coba kasih demonstrasinya. Contohnya bagaimana? Nah, coba jawab apa? Hah? Seperti esai, tes esai. Nah, yang lain? Gak ada. Ada, udah paham kan? Jadi tes tertulis itu ya kita masuk sini ada tes tulis nggak? Nggak ada. Berarti portofolio kan? Ada yang ketiga. Ya ada yang portofolio tes mandiri, tes bahasa Arab, tes bahasa Inggris, tes wawasan kebangsaan. Jadi dalam tes tertulis ini ada kita pahami nanti ada tes objektif, ada tes subjektif. Apa itu? What is that? Tes subjektif dan tes objektif. Objektif itu apa? Kita semuanya harus objektif. Jangan subjektif dalam memberikan nilai. Seorang guru itu harus objektif, jangan subjektif. Kan ada kata-kata begitu? Ada? Apa? Ini isan yang hidup ini, lain mana ini? Apa tes objektif itu kan? Artinya bukan berdasarkan pendapat saya, bukan seperti itu. Contoh tes objektif itu choice. Tahu choice? Tahu. Apa bahasa Arab choice? Al-ikhtibar. Al-ikhtibar apa? Al-ikhtibar al-ikhtiyari. Pilihan ganda. Ya. Kemudian menjodohkan. Kana Muhammadun na'iman fi firashihi. At-talibu yaqra'ul Qur'an fil masjid. Di sampingnya itu ada misalnya yang mana isim kana, yang mana yang fi'il kana, yang mana yang fi'il ta, yaqra'u apa kana tadi. Menjodohkan. Contoh lain itu benar salah, al-khata' wa sahih, benar salah. Misalnya Muhammadun taqra'ul Qur'an. Sahih atau khata'? Khata'. Sahih? Sahih benar? Muhammadun yaqra'ul Qur'an. Nah, itu kan objektif artinya. Bukan perlu pendapat kita, memang ada pilihannya. Sedangkan subjektif itu bagaimana pendapat Anda terkait fenomena kepemimpinan selama ini? Apa yang Anda ketahui terkait dengan moderasi beragama? Nah, itu
kan pendapat kita. Nah, jadi seperti itu. Itu lebih kepada subjektif. Makanya dalam proses penilaian itu kita nggak boleh subjektif. Karena dekat dengan dia, dekat dengan orang tuanya, terus nilai bagus. Nah, nilai nggak boleh itu. Kemudian ada tes lisan. Apa tes lisan? Nah, tes lisan. Seperti tes Syafa'i. Tes Syafa'i. Murid-murid sama gurunya itu berhadapan langsung. Di tes lisan. Ya, di tes lisan. Artinya, misalnya pertanyaannya, Mas Muki, Bismillahirrahmanirrahim. min aina jiti? Itu di Bantaran. Hal darastil yaum? Maaf, anak ada di sini. Hal darastil yaum? Jadi jawabnya dengan fi'il. Ini. Hal darastil yaum? Darastil yaum. Mada darasti? Daras itu al-lughatul Arabiyah. Darastu al-lughatil arabiyyah. Aina darasti? Fil jami'ah. Fil jami'ah. Ma'aman darasti? Ma'asahidati. Mata darasti? Fil sabah. Fi sabah. Nah, fi nahar kan? Inilah yang dikatakan dengan tes lisan. Ya, karena kita fokus bahasa Arab, ya lebih banyak pertanyaan dengan bahasa Arab. Tes lisan. Dah. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini berarti yang tadi itu kan tes. Sekarang non tes, pengamatan, observasi. Nah, itu kan kita bukan ini. Apa pengertian observasi itu? Penelitian itu salah satu instrumen untuk kita mencari adalah observasi. Nah, misalnya kita ingin melihat kondisi suatu madrasah, kita ingin mengetahui bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab itu. Tahap awal kan kita minta izin sama kelas-kelas, Pak, ini kami mau observasi dulu terkait bagaimana proses pembelajaran ini. Kita lihat fenomenanya bagaimana. Nah, itu observasi dengan ternyata ini. Itu kan belum ada proses wawancara observasi. Sama halnya ketika antum ini ingin masuk ke universitas atau sekolah tinggi. Itu kan observasi dulu gimana tempatnya ini, gimana saya tinggal, kosnya di mana. Nah, itu observasi untuk melakukan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Ya, dari sasaran pengamatan. Fenomenanya apa? Sasaran pengamatan kita, disitulah yang kita tuju. Kemudian wawancara. Wawancara ya. Adanya wawancara. Kan wawancara itu dalam artian kita lebih wawancara itu kan ingin ditanyakan materi yang ini. Misalnya kita ingin mengetahui seseorang, namanya, alamatnya, kemudian bagaimana kepemimpinan ataupun bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab di madrasah ini, di sekolah ini, proses wawancara di kepala madrasah. Jadi yang pertama itu tetap identitas dari pewawancara yang kita wawancarai itu. Nah, selanjutnya ada angket. Angket itu angket. Pernah dengar angket? Apa itu angket? Pernah. Ya apa angket? Ataupun kuesioner. Apa? Kan diberikan angket. Misalnya kan ada penelitian. Nah, itu kan bukan di situ keinginannya kita mau lihat jawabannya itu benar salah bukan. Apakah dia jawabannya benar untuk tidak? Kita lihat dalam angket itu. Misalnya bagaimana pembelajaran bahasa Arab di madrasah A? 1, bagus. 2, kurang bagus. 3, ya, cukup. Nilai kurang. Hasilnya kita pilih. Artinya nanti yang membagikan angket ini, ya mereka yang akan setelahnya mengolah data, analisis data. Kemudian ada pemeriksaan dokumen. Nah, jadi saya laksanakan untuk mengumpul informasi menurut catatan yang telah tersedia. Ini lebih kepada kita di portofolio.
ada nilai rapor. Kemudian bagaimana kita ingin menyeleksi calon yang ketua BEM. Itu kan sertifikat apa organisasi apa yang sudah dia ikut. Itu semuanya dikumpulkan portofolionya, dokumen-dokumennya, TOEFL-nya bagaimana, TOEFL-nya bagaimana. Itu bagian daripada pemeriksaan dokumen ataupun portofolio non tes namanya. Nah, dan pertanyaan terkait dengan ini. Jadi untuk pertemuan kali ini, ya itulah yang akan kita sudah kita diskusikan tentang teknik evaluasi hasil belajar. Jadi tugas antum-antuna sekalian sekarang yaitu mencoba untuk membuat, ya ini kan teori, membuat salah satu boleh pilih instrumen. Jadi instrumen apa instrumen? Ada membuat nanti instrumen wawancara. Bagaimana bentuk instrumen wawancara? Ada instrumen angket. Seperti tadi tes sumatif, buat soalnya bagaimana? Tes formatif, bagaimana soalnya? Kemudian apa lagi tadi? Kalau portofolio itu nggak mungkin kita kumpulkan punya kawan. Itu boleh juga. Kumpulkan saja dari kedua ini, ambil portofolio apa saja yang perlu dikumpulkan. Itu tugas untuk ya sekarang kita kerjakan, ataupun kalau memang tidak selesai, kita berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Jadi ya kemudian yang terakhir, syukran ala kulli istima'ikum wa ihtimamikum. Ta'allam wa laysa al-mar'u yuladu 'aliman. Man qala hadha Imam Syafi'i qala ta'allam wa laysa al-mar'u yuladu 'aliman. Belajarlah, karena kita ini tidak dilahirkan dalam berilmu. Ijtihad sabar wala ghafilan ada berdoa. Jadi penyesalan itu pasti datangnya di akhir. Kalau penyesalan di awal itu pendaftaran ya, jadi tetap di akhir. Makanya jangan bermalas-malasan. Jangan jadi kaum berbahan istilahnya. Jadi kaum berbahan itu hanya tidur aja. Jadi ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman. Utlubul ilma minal mahdi ila al-lahdi. Kalian ini jalan-jalan guru ke depan, terus belajar, terus tingkatkan prestasi. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat.